Dan gak lama setelahnya, di ujung kolong rumah itu tiba-tiba muncul sosok Kai Hadri, merangkak dari tanah, Wak. Lidahnya julul keluar dan ada bekas darah di bibirnya. Terus hidungnya macam hidung babi. Sosok itu natap marah ke Aki Junai kan. Oke, Wak, jadi kisah ini dikirim sama kita yang bernama Wati dari Kalimantan Selatan. Halo Kak Wati. Nah, kisah ini tuh terjadi pada tahun 1970-an dan dialami langsung sama warga di kampung kakeknya Wawa Wati ini, Wak. Jadi kakeknya Wawa ini namanya Aki Junai. Terus neneknya namanya Nini Siti. Mereka punya 7 orang anak, di mana anak pertamanya bernama Fatimah. Fatimah ini ibunya Wawa. Yang saat kejadian Bu Wati ini masih SMP. Dan tanpa mengurangi rasa hormat untuk mempermudah pengucapan, di sepanjang cerita aku akan bakal langsung nyebut namanya aja, Wak, ya. Nah, jadi kita mulai. Ceritanya, Aki Junai ini aslinya orang Kalimantan Selatan, Wak. Tapi dia sama keluarganya ngerantau ke Desa S yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, FYI, Wak, Desa S ini terdiri atas beberapa handil atau macam kompleks gitulah. Nah, rumah Aki Junai ini berada di Handil A yang mayoritas dihuni sama perantau dari Kalimantan Selatan juga. Di Handil A ini ada satu perantau asal Kalimantan Selatan yang cukup ditakuti sama warga setempat, namanya Hadri, dan biasa juga dipanggil Kai Hadri atau kakek Hadri. Umurnya waktu itu sekitar 50-an tahun dan dia tinggal bersama anak sama istrinya di Handil A tadi tuh, Wak. Nah, sejak masih muda, Kai Hadri ini terkenal temperamen kali katanya, Wak. Dia suka marah, gampang tersinggung, dan istilah macam senggol bacok gitulah orangnya. Dan kata warga setempat, Kai Hadri ini mudanya memang suka berkelahi, Wak, dan selalu menang terus kalau setiap kali berantem. Makanya dia dijuluki Jagau atau orang yang jago kelahi macam preman kayak gitu. Itulah jadinya Kai Jagau. Jadi udah warga di sana jadi takut tuh berinteraksi sama Kai Hadri ini dan sebisa mungkin menghindari ketemu sama dia. Tapi sayangnya Fatimah, ibunya Wawa dan juga kawan-kawannya setiap harinya, Wak, harus melewati jalan di depan rumahnya Kai Hadri ini karena jalan itulah satu-satunya akses menuju ke sekolah mereka. Jalan itu adalah tanah kosong yang dimiliki sama Kai Hadri yang memang udah diwakafkan untuk masyarakat setempat, Wak. Nah, karena sering lewat sana, mau nggak mau Fatimah ini jadi sering lah itu papasan sama Kai Hadri, ya kan. Bahkan pernah beberapa kali Fatimah sama kawan-kawan ini dimarahin, Wak, sama Kai Hadri tanpa sebab yang jelas. Cuma Fatimah juga nggak ngambil hati, gimana pun juga dia bisa pergi ke sekolah berkat jalan ini diwakafkan sama keluarganya Kai Hadri ini sendiri, ya kan. Sampai suatu hari Fatimah dengar kabar kalau Kai Hadri ini sakit-sakitan, tapi sakitnya memang masih sakit ringan gitu, Wak. Dia masih bisa tuh jalan-jalan keluar rumah. Nah, sejak sakit, Kai Hadri yang pada dasarnya memang orangnya gampang marah, makin menjadi-jadi lagi temperamennya, Wak. Semua orang yang papasan sama dia pasti kena marah, dan entah apa nih yang bikin dia semarah itu nih, ya, sampai-sampai tanah di dekat rumahnya yang tadi dia wakafkan untuk jalan umum itu diambil lagi sama dia untuk dijadikan lahan pertanian. Warga setempat jadi resah nih semenjak itu karena otomatis kan anak-anak mereka jadi susah berangkat sekolah. Cuma lagi-lagi mereka nggak ada yang berani negur Kai Hadri ini, Wak. Takut dimaki-maki, takut dimarah-marah, dan nanti bakal urusannya jadi panjang gitu kan. Di sisi lain mereka juga nggak nemuin solusi lain nih, Wak, karena memang cuma lahan itu tuh jalan satu-satunya untuk pergi ke sekolah. Nah, karena warga nggak ada yang berani protes, adalah ini satu kawannya si Fatimah bilang, udahlah weh, kita terobos aja lahannya. Masa tanah udah dikasih diambil lagi? Kawan yang lain nyaut, iya juga ya, nggak ada jalan lain juga. Kalau nanti kita dimarahi, kita tinggal lari aja kan beres. Ya weh, betul, udah yuk kita terobos aja yuk, katanya. Kira betul, Wak. Tiap kali berangkat sekolah, mama aku tuh selalu nerobos lari ke lahannya Kai Hadri itu, Wak. Dan pas lewat sana juga sering ketahuan sama Kai Hadri. Wah, jangan lewat situ, kata Kai Hadri. Cuma mau kayak gimana lagi ya kan, mereka berlari aja situ. Yang penting mereka bisa berangkat sekolah. Kayak gitu terus tiap hari kata mama aku. Nah, dah nih, seiring berjalannya waktu, penyakitnya Kai Hadri tadi, Wak, makin parah. Pernah suatu siang nih, waktu Fatimah lagi lewat tanah pertanian yang diam-diam itu, dia lihat Kai Hadri ini lagi berendam di sungai yang ada dekat lahannya itu memang. Fatimah dengar Kai Hadri tuh ngeluh gitu loh sambil marah-marah. Aduh, panas, aduh panas sekali badan aku. Aduh, kenapa sih sungainya ini kok airnya juga ikutan panas gitu, marah-marah dia. Di situ Fatimah bingung, ini jelas-jelas siang itu cuaca juga nggak lagi terik, Wak. Air sungai juga kan harusnya dingin ya kan. Tapi ngapa Kai Hadri ini bilang kepanasan sampai mukanya merah, Wak, kata mama aku. Apa karena penyakitnya kali ya, kata Fatimah. Cuma Fatimah pasti nggak berani nanya, takut malah disemprot lagi ya kan kayak sebelum-sebelumnya. Udah weh, biarin aja weh, udah lari kita diam-diam gitu. Jadi udah mereka berlari tanpa negur Kai Hadri sama sekali lagi kepanasan dalam sungai itu. Nah, setelah
setelah hari itu, Fatimah dengar kabar kalau sakitnya Kai Hadri itu betul-betulan udah parah kali, Wak. Sampai-sampai udah nggak bisa bangun lagi dari tempat tidur. Nah, dari situ Kai Hadri pun dibawalah ke rumah sakit yang ada di Kalimantan Selatan. Karena jaraknya memang lebih dekat daripada ke rumah sakit di Kalimantan Tengah, Wak. Nah, Kai Hadri waktu itu sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit. Entah penyakit apa yang lagi diderita, tapi yang jelas sejak sakit ini Kai Hadri malah jadi bersikap aneh. Pernah suatu hari, Wak, ya, Kai Hadri ini minta dibawain 4 kue Nagasari sama air 1 teko. Dia lahap kali makan kue sama air itu, Wak. Memang masih normal, sebatas itu masih normal. Tapi setelah makan ini, setelah makan sama minum itu, tiba-tiba lidah Kai Hadri itu terjulur keluar kayak gitu loh, Wak. Dah, nggak lama setelahnya, Kai Hadri juga ngeluh badannya panas nih. Dan ini nggak cuma terjadi sekali aja, Wak, ya. Beberapa hari setelahnya, pokoknya setiap habis makan sama minum, lidahnya pasti kayak gitu terus, pasti keluar. Dan dia juga sering ngeluh kepanasan, sering kayak gitu terus. Dan hal itu berlangsung terus menerus sampai Kai Hadri menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Meninggal Kai Hadri. Jenazah Kai Hadri pun dimakamkan di kampung halamannya yang ada di Kalimantan Selatan, bukan di Kalimantan Tengah, bukan di kompleks rumah Wawa itu, bukan di Kalimantan Selatan tempat kampungnya. Tapi siapa sangka setelah acara pemakaman itu selesai, warga di kampung halamannya Kai Hadri, which is yang ada di Kalimantan Selatan ini, malah dihebohkan dengan serangkaian kejadian tidak terduga, Wak. Bahkan kejadian itu sampai bikin Aki Juna ini kakeknya Wawa dan warga di Handil A itu yang ada di Kalimantan Tengah ikut kena dampaknya. Nah, kejadian apa itu? Ayo kita baru masuk. Nah, jadi, Wak, di kampung halamannya Kai Hadri ini di Kalimantan Selatan ya, ada satu tradisi di mana kalau ada yang meninggal dunia, pasti kuburannya akan dijaga sama kerabat atau tetangga selama 3 malam. Nah, biasanya akan dijaga 2-3 orang, Wak. Dan di sana yang ngejaga ini akan mengaji sampai khatam 30 juz. Nah, waktu itu kuburannya Kai Hadri ini dijaga sama 3 orang kerabatnya. Kita sebut aja lah namanya Zainal, Rusnal, sama Badrul ya. 3 orang ini jaga di kuburan dengan penerangan senter waktu itu. Selama berjaga, mereka pun menyelesaikan ngaji 10 juz setiap malam, Wak. Dimulai dari setelah maghrib sampai seselesainya lah gitu. Biasanya 1-3 jam. Nah, di malam pertama jaga, Zainal, Ruslan, sama Badrul ini secara bergantian tuh, Wak, mulai mengaji. Yang pertama kali ngaji, Zainal bukalah baca Al-Fatihah, terus mulai masuk ke Al-Baqarah. Tapi baru beberapa ayat Al-Baqarah dibaca, Wak, Ruslan tiba-tiba dengar ada suara macam orang lagi ngelempar kelereng itu. Nah, apa tuh? Kata siapa kan? Makin lama suara itu juga makin jelas. Dan waktu didengarkan lebih lanjut, Wak, Ruslan ini baru ngeh kalau suara itu asalnya dari dalam kuburannya Kai Hadri. Ruslan nyenggol Badrul kan, Badrul yang belum ngaji nih. Drul, kok denger nggak suara aneh barusan? Badrul nganggu aja, Wak, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Si Ruslan bisik lagi, kayak suaranya dari dalam kubur lah, Wak. Gak usah mikir aneh-aneh lah, udah fokus ngaji aja, paling itu cuma serangga. Nah, di situ Ruslan udah mulai takut tuh, Wak, sebenarnya. Tapi dia dengerin sarannya Badrul, udah lanjut lagi nyimak ngajinya Zainal. Untungnya suara itu hilang waktu azan Isya berkumandang. Oke? Dah, mereka lanjut sholat, habis itu baca lagi sampai selesai. Dah, itu malam pertama. Ternyata nggak berhenti di situ aja, Wak. Di malam kedua jaga, Ruslan denger lagi suara kelereng dilempar lagi. Padahal mereka belum mulai ngaji itu, suara tuh udah terdengar duluan, Wak. Dan kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Sampai Zainal yang hari-hari sebelumnya tuh nggak begitu percaya ya kan, dia sampai komen, suara apa tuh? Perasaan dari tadi nggak hilang-hilang lah. Ruslan nyaut, nah kan, dengar kan? Dari kemarin lo aku sama Badrul udah denger, weh. Iya, aku baru denger, kata Zainal lagi. Suaranya dari dalam kuburan gak sih, Wak? Nah, kan dalam kuburan kan? Si Badrul bilang, udah weh, itu cuma suara serangga aja tuh. Udah gak usah dibahas lagi, udah kita fokus ngaji aja biar cepat selesai. Nah, setelah Badrul ngomong kayak gitu, suaranya masih tetap ada, Wak, masih ada. Dan baru hilang lagi waktu azan Isya. Setelah itu ya udah kayak gitu lagi kan. Nah, sampai di hari ketiga atau hari terakhir ini, suara itu masih ada, Wak, masih. Tapi mereka bertiga udah nggak peduli lah gitu. Mereka tetap fokus untuk ngatamin 30 juz itu, karena kan targetnya harus selesai malam itu kan. Dan mereka juga menargetkan kalau bisa sebelum jam 2 udah selesai nih gitu. Dan betul aja, Wak, sekitar jam 1:30 malam mereka selesai tuh ngaji, mereka selesai khatam tuh di depan makamnya Kai Hadri ini. Mereka mau bersiap balik nih. Tapi belum sempat mereka berdiri, Wak, mereka dikejutkan dengan suara letusan yang kencang kali dari kuburannya Kai Hadri. Dar gitu, sampai terjungkal mereka, Wak. Dan gak lama setelahnya si Ruslan nyenterin lah itu kuburannya Kai Hadri kan. Dan di sana dia lihat ada retakan kecil di gundukan tanah, dan dari retakan itu muncul asap tipis, Wak. Set, muncul, makin lama makin pekat, dan asap itu lama-lama berubah menyerupai sosok laki-laki paruh baya
lidahnya keluar, wah. Astagfirullahaladzim. Kayak Hadri. Zainal sama Badrul juga nengok itu kayak Hadri di atas kubur tuh. Berlari mereka kocar-kacir kan keluar dari makam itu. Wah, kayak Hadri jadi hantu. Katanya, oh, bertiga itu berlari waktu mereka nyampe perkampungan. Kebangunlah beberapa warga kan ikut keluar rumah nih, nyamperin mereka bertiga. Ruslan langsung bilang, Bapak kami tengok hantu. Itu kayak Hadri jadi hantu gitu. Nah, dengar itu warga banyak eskapis. Apa nih, nggak mungkin lah. Yang namanya orang mati nggak mungkin jadi hantu lah, Dek. Betulan Pak, kami nggak bohong Pak, itu kami yakin kali itu kayak Hadri. Kalian halu nih. Enggak Pak, enggak cuma saya yang nengok, ini Zainal sama si Badrul juga lihat. Iya Pak, kami tengok Pak, jadi hantu dia Pak, jadi hantu. Udah cepat pulang aja lah, udah istirahat kalian, kecapean kalian itu. Nggak ada satupun warga yang dengar cerita mereka waktu itu percaya, Wak. Karena selama tinggal di kampung itu mereka nggak pernah ngalamin kejadian kayak gini. Ada arwah gentayangan tuh nggak pernah tahu mereka. Jadi mereka nganggap Ruslan, Badrul sama Zainal tuh cuma diganggu sama sosok penunggu kuburan aja, bukan diganggu sama itu arwah kayak Hadri yang gentayangan itu. Udah balik lah ini mereka bertiga kan. Tapi ternyata setelah kejadian malam itu, Wak, satu persatu warga di sana justru mulai mendapatkan gangguan mistis. Beberapa warga yang nggak percaya sama omongan Ruslan tadi, Wak, malamnya langsung didatengin sama sosok kayak Hadri yang lidah menjulur keluar itu. Mereka nggak percaya itu. Malam itu langsung ditunjukin. Ada yang muncul depan pintu, ada yang muncul di dapur, ada yang nongol dari jendela. Dan waktu muncul itu sosok kayak itu ya udah cuma diem aja sambil natap orang-orang yang didatangin itu. Lidahnya keluar, habis sudah ngilang. Semuanya digituin malam itu juga. Aduh, merinding aku. Astagfirullah. Dari situ warga di kampung halaman yang kayak Hadri ini pun jadi heboh, Wak. Kabar soal kayak Hadri gentayangan pun langsung menyebar cepat ke seluruh kampung. Bahkan sampai terdengar ke keluarga dan juga tetangga kayak Hadri yang tinggal di ini ya, tempat Wawa ini, Kalimantan Tengah, yang satu handil sama Aki Junai, kakeknya Wawa. Dan tanpa disangka, nggak cuma kabarnya aja yang nyampe di sana, Wak. Nggak cuma kabarnya aja, tapi teror dari sosok kayak Hadri ini juga mendatangi warga di Handil A, Kalimantan Tengah ini. Bahkan kerabatnya kayak Hadri dan Aki Junai sendiri sampai diganggu dengan kejadian yang ini lebih ekstrim sih menurut aku. Jadi, waktu warga di Handil A ini dengar kabar kalau arwah kayak Hadri di gentayangan, warga di Handil A pun mulai bergosip, Wak, waktu itu. Ada yang percaya, ada yang enggak gitu kan. Bahkan ada yang bilang, jelas gentayangan lah, pas masih hidup aja kan dia ini kayak jagau. Dan dengar-dengar katanya dia juga punya ilmu hitam loh, weh. Apa kok nih, jangan ngomong kayak gitulah. Tuh dari mana kamu dia punya ilmu hitam? Masa kalian nggak lihat sih, dari dulu dia suka berkelahi loh. Tapi aku nggak pernah lihat dia lecet-lecet atau sakit. Pertama kali aku nengok dia sakit itulah waktu dia mau meninggal tuh. Tapi betul juga ya Bang ya, jangan-jangan dia gentayangan gegarang nggak tenang itu arwahnya. Nah, waktu bilang kayak gitu, ada kerabatnya kayak Hadri, Wak, namanya Hanafi. Agak sewot dari situ. Kalian ini masih percaya aja sama kayak gitu? Yang namanya orang mati yang nggak bakal bisa ganggu orang hidup lah. Yang bilang kayak Hadri gentayangan tuh ngaco semua omongannya tuh. Pak, jangan kayak gitu, Pak. Nanti didatangin betulan kok sama dia baru tahu. Nggak takut aku. Kalau betulan dia datang, paling dia duluan yang kabur nengok aku, bukan aku yang kabur nengok dia, katanya. Pak Hanaf ini macam nggak ada takut-takutnya malam itu, Wak. Malah warga yang khawatir waktu itu Pak Hanaf ini bisa kualat gegara dia asal ngomong kayak tadi. Dan kekhawatiran warga betulan terjadi, Wak. Langsung malam harinya setelah Pak Hanafi ngomong kayak gitu, rumahnya Pak Hanafi nih, Wak, mendadak didatangi angin kencang. Ya kan, angin kencang kali, dan angin itu sampai-sampai bikin horden jendela rumah Pak Hardi pula. Pak Hanafi ini tersingkap ya kan. Kayak gitu. Nah, nggak lama setelahnya istrinya Pak Hanafi ini ngerasa, kok rumah ini bergoyang? Gempa kah Pak? Katanya. Pak Hanafi nyaut, enggak ah, gara kena angin ini mungkin Bu. Tapi waktu Pak Hanafi ngomong kayak gitu, Wak, guncangannya makin kencang lagi sampai-sampai bikin perabotan di dalam tuh bergeser semuanya. Terus muncul bunyi kayak krek macam kayu yang mau patah, betul Wak. Memang rumah Pak Hanafi sama warga di Handil A tuh mayoritas masih rumah panggung, Wak. Kan dari kayu semua kan. Makanya kalau kena guncangan keras bisa aja beberapa bagian patah tuh. Kayak gitu bunyi krek. Di situ Pak Hanafi baru percaya. Bu, iya udah Bu, gempa ini Bu, cepat keluar kata. Istri sama anak-anak Hanafi langsung itu berhamburan keluar rumah. Pak Hanafi nyusul dari belakang tuh, Wak. Tapi pas nyampe di teras, Pak Hanafi sempat noleh ke kanan tuh. Terus gitu kan. Dan pas dia noleh itu, Wak, di sana dengan jelas dia ngelihat ada sosok laki-laki parubaya. Tubuhnya membesar, Wak, ya, membesar. Dari yang biasa, membesar, lidahnya menjulur keluar, dan sosok itu lagi ngegoyang-goyangin rumahnya Pak Hanafi dari samping tuh, Wak. Astagfirullah. Diplotot dia Pak Hanafi tuh. Gitu. Langsung pingsan Hanafi. Langsung pingsan. Sadar-sadar dia udah terbaring di kamar, dikerumunin sama anak, sama istri, dan juga beberapa warga, Wak, termasuk kakeknya Wawa ini, si Aki Junai. Pak Hanafi yang baru bangun terus, tadi aku nengok kayak Hadri, katanya.
apa kamu nih? Istrinya bilang, apa kamu nih? Udah, jangan ngomongin enggak lah. Orang tadi kamu kepleset, jatuh, terus kamu pingsan. Betulan, Bu. Betulan aku ngeliat kayak Hadri. Kayak Hadri kayak marah sama aku. Betulan gentayangan dia, Bu. Di situ istrinya tetap nggak percaya, Wak. Karena tadi istrinya sama anak-anaknya nggak ada yang nengok sosok kayak Hadri itu. Dari POV-nya mereka, Pak Hanafi ini kepleset waktu lagi turun tangga di teras. Habis itu baru Pak Hanafi ini pingsan. Gak ada yang nengok sosok kayak Hadri yang ditengok sama Pak Hanafi, gak ada. Makanya mereka gak percaya kalau Pak Hanafi baru aja ngelihat sosok kayak Hadri, makanya dia pingsan. Gak cuman istrinya Pak Hanafi aja, Wak. Aki Junai pun kakek aku juga gak percaya. Nah, Aki Junai lebih percaya sama cerita istrinya Pak Hanafi yang bilang kalau Pak Hanafi ini kepleset dari tangga, terus dia jatuh pingsan. Dah, percaya cuma itu. Jadi pas Aki Junai ini pulang ke rumah nih, dia ceritalah sama Nini Siti sama istrinya, sama Nenek Wawa kan. Bu, masa tadi Hanafi bilang dia ngelihat kayak Hadri? Ada-ada aja kan. Kalaupun dia gentayangan, ngapain pula dia datangin Hanafi? Dia kan masih kerabat dekatnya. Tapi bah, aku dengar juga dari kerabatnya di Kalimantan Selatan itu, katanya mereka juga didatangin loh bah sama Hadri. Itu cuma setan jadi-jadian aja tuh. Mereka didatangin karena kurang doa. Bah, janganlah ngomong kayak gitu bah. Tapi betul kan? Sekarang gini lah, kalau memang Hadri itu gentayangan, udah datang ke sini, temui aku, baru aku bisa percaya, kata Abah. Kalau ngomong jangan sembarangan kayak gitu lah. Nanti kalau sampai betulan dia datang gimana? Kalau ada apa-apa sama keluarga kita gimana, bah? Jaga lisannya, bah. Udah santai aja kamu. Kalau ada apa-apa nanti biar Abah lawan, kata Abah kayak gitu. Aduh, kata Ai kayak gitu. Kesel nih di sini kan, tapi udah dia nggak mau debat panjang lagi sama suaminya. Dia pun milih masuk ke kamar untuk nemenin anak-anaknya tidur. Sedangkan si kakek masih duduk-duduk tuh di ruang tengah sambil ngopi gitu kan. Sampai sekitar jam 10-an malam, tiba-tiba hujan turun, Wak. Set, angin kencang datang. Makin malam hujannya makin lebat lagi, bahkan petir datang bersambar-sambar, Wak. Di situ nih, di situ kebangun, dia samperinlah suaminya yang masih ada di ruang tengah. Bah, hujannya deras sekali ya. Kok jadi nggak enak nih perasaan aku. Abah tuh lah tadi ngomongnya enggak. Udahlah, itu tuh cuma hujan biasa aja, Bu. Nggak usah khawatir. Nah, waktu lagi ngobrol kayak gini, mereka dengar suara cicitan anak ayam, Wak, dari arah kolong rumahnya mereka. Nah, FYI, Aki Junai ini juga melihara ayam di kolong rumah, dan beberapa waktu lalu ada anak ayam yang baru netes nih. Nah, biasanya anak ayam tuh nggak pernah berisik waktu malam-malam kayak gitu, Wak. Tapi di malam itu suara cicitannya nyaring kali dan ribut kali gitu loh. Bahkan kan lagi angin lagi kencang suaranya kan. Itu suara cicitannya masih kedengeran, ribut gitu loh, macam lagi dikejar-kejar sama tikus atau hewan lain gitu. Nah, takut anak ayam yang dimakan tikus, Aki Junai pun mutusin untuk meriksa ke kolong rumah bawah senter. Nah, pergi dia ke bawah. Anehnya begitu nyampe sana nggak ada suara cicitan ayam sama sekali, Wak. Nggak ada, betul-betul senyap nyap, nggak ada suara apapun. Aki Junai langsung hitung lah itu kan jumlah anak ayamnya, dan waktu dihitung jumlahnya juga pas. Cuma waktu diperiksa lebih detail lagi, Aki Junai ngelihat ada satu anak ayam yang berdarah, Wak. Dan waktu anak ayam itu diangkat, mohon maaf, pantatnya bolong. Pantat anak ayam tuh bolong, betul-betul bolong, macam habis digigit tuh loh. Aki Junai yakin kali ini bukan gigitan tikus nih, karena bekas gigitannya memang lebar gitu, Wak. Di situ aku mikir, ini apa musang kali ya? Tapi biasanya kalau musang pasti langsung dibawa kabur nih bangkainya. Kenapa ditinggal di sini? Dan ini juga bolongnya besar kali. Nah, waktu lagi mikir kayak gitu, tiba-tiba datang petir menggelegar, Wak, sampai jatuh anak ayam dibawa sama si Aki nih. Karena takut kesambar petir, Aki Junai langsung lah ini kan mau bergegas masuk ke dalam rumah. Tapi belum sempat keluar kolong itu lagi, kolong bawah rumah itu, Wak, Aki Junai lihat ada kilatan putih nyambar lagi dar gitu. Dan gak lama setelahnya, di ujung kolong rumah itu tiba-tiba muncul sosok Kai Hadri, merangkak dari tanah, Wak. Lidahnya julul keluar dan ada bekas darah di bibirnya. Terus hidungnya macam hidung babi. Sosok itu natap marah ke Aki Junai kan. Di situ akhirnya, astagfirullahaladzim, pergi kau Hadri, gitu. Kayak Hadri yang datang. Aki Junai langsung baca-baca doa sambil dia tetap berlari keluar kolong itu. Dia nggak berani noleh ke belakang, dia langsung masuk ke rumah, dia kunci pintu rapat-rapat kan, Wak. Nah, ngelihat suaminya ngos-ngosan nih Siti langsung panik. Bah, ada apa, Bah? Bah, ada apa? Bah, Abah lihat apa? Abah lihat Hadri di kolong rumah, Bu. Hadri kan? Apa Nini bilang itu pasti gara-gara tadi Abah nantangin. Udah nggak usah bahas itu lagi. Mending sekarang masuk kamar, semua jendela jangan lupa ditutup. Nini Siti langsung nurut dengan Wak. Mereka langsung masuk kamar, bergegas tutup jendela. Mereka berdiam itu di kamar. Dah, besok harinya kabar soal Pak Hanafi sama Aki Junai yang didatangin sama sosok kayak Hadri itu langsung nyebarlah ke seluruh wilayah di Handil A itu, Wak. Mereka yakin kedua orang ini didatangi kayak Hadri, gara-gara itulah mereka nggak percaya kalau sosok kayak Hadri di betulan gentayangan. Bahkan sampai nantangin
didatangin gitu kan mereka. Nah dari situ warga jadi lebih hati-hati lagi waktu ngomong. Bahkan mereka sampai nggak berani nyebut nama Kai Hadri lagi, Wak. Takut didatangin. Tapi ternyata meskipun mereka nggak pernah nyebut nama Kai Hadri lagi, Wak, teror sosok Kai Hadri ini masih terus berlanjut hingga berhari-hari ke depan. Nggak disebut aja tuh masih datang. Jadi setelah kejadian yang menimpa Pak Hanafi sama Aki Junai tadi, Wak, hampir setiap hari ada aja orang yang di Handil A. Di Handil A nih ya, bukan tempat dimakamkan yang Kai Hadri. Itu hampir setiap hari didatengin sama Kai Hadri, Wak. Ada yang didatengin di rumahnya. Ada yang ngelihat Kai Hadri ini di sekitaran jalan kompleks itu. Ada juga yang ngelihat Kai Hadri ini gentayangan di sekitar jalan yang dulu diwakafin untuk akses ke sekolah itu. Bedanya cuman sosok Kai Hadri yang mereka lihat ini nggak ngegangguin, Wak. Dia cuman muncul bentar aja terus udah ngilang, muncul bentar terus ngilang. Wajahnya juga nggak kelihatan yang marah, tapi datar aja kayak gitu. Cuma yang namanya diliatin sosok hantu tetap takut lah mereka. Jadi akhirnya warga Handil A pun lebih sering, Wak, menggelar acara doa bersama biar sosok Kai Hadri nih nggak datangin kampung mereka lagi. Hampir tiap malam Jumat, Wak, mereka terus ngadain doa bersama. Sayangnya sosok Kai Hadri ini masih sering muncul, Wak, sampailah puncaknya terjadi di acara tahlilan 100 hariannya Kai Hadri, di mana acara itu diadakan di rumahnya Kai Hadri yang ada di Handil A waktu itu. Nah, acara itu diikuti sama bapak-bapak dan ibu-ibu di Handil A. Bapak-bapak baca tahlil di ruang tengah, sedangkan ibu-ibu ini bantuin nyiapin makanan di dapur. Nah, posisi dapurnya ini, Wak, ada di bagian belakang rumah. Terus di samping dapur itu ada pintu yang menghadap ke sawah. Oke. Pintu itu sengaja dibuka biar nanti kan nggak pengap waktu lagi masak kan. Dan dari pintu yang terbuka itu ibu-ibu ini bisa ngelihat langsung lahan sawah yang di tengahnya ada tumpukan jerami-jerami gitulah. Dan ibu-ibu masak gitu sambil ngobrol apa segala macam. Sampai sekitar jam setengah 9 malam, waktu udah selesai tahlil ini, bapak-bapak yang di ruang tengah itu tiba-tiba dengar suara teriakan dari dapur itu. Salah satu kerabat Kai Hadri langsung ngecek, ada apa Bu, ada apa? Salah satu ibu-ibu di sana langsung, itu Pak, Kai Hadri. Kerabat Kai Hadri langsung nengoklah ke sana, gak ada sawah itu. Dan betul, Wak, di situ ada sosok Kai Hadri lagi duduk dia di atas tumpukan jerami itu, lagi terduduk, dia duduk ya, diam sambil ngeliatin orang-orang lagi nengokin di dapur itu. Dia diam gitu. Tapi nggak yang menyeramkan wujudnya, memang betul kayak Hadri. Dan nggak lama sosok itu pelan-pelan hilang. Langsung heboh orang yang dekat rumah itu. Beberapa warga yang tadinya skeptis langsung percaya malam itu juga, Wak, karena hampir semuanya ngeliat. Tapi untungnya setelah acara 100 harian itu, Wak, Kai Hadri nggak pernah datang lagi ke Handil A maupun ke kampung halaman yang di Kalsel itu, nggak pernah. Nah di situ barulah keluarganya Kai Hadri ini cerita kalau memang semasa hidupnya Kai Hadri ini dikenal jagau atau jago kelahi. Dia punya ilmu hitam yang dia pakai untuk membela diri. Jadi biar kebal dari segala macam serangan dan sayatan senjata gitu loh, Wak. Makanya tiap dia berkelahi nggak pernah ada luka-luka kan di rumah di badannya dia. Nah ilmu hitam itu kata keluarganya lupa dibersihkan, Wak, waktu Kai Hadri meninggal. Makanya mungkin arwahnya ini jadi gentayangan. Gitu ceritanya. Oke, Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama kakeknya Wawa dan juga warga di Handil A maupun di kampung halamannya Kai Hadri. Ada yang dihantui sosok Kai Hadri ini secara random, ada juga yang dihantui sama Kai Hadri gegara mereka nantangin. Jadi macam itulah tadi Pak Hanafi sama Aki Junai ya kan. Sebenarnya wajar aja sih, Wak, kalau orang tuh nggak percaya sama hal-hal mistis, wajar kali. Tapi mungkin alangkah baiknya meskipun nggak percaya, udah kita tetap jaga ucapan aja, ya kan, jaga ucapan aja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin sekarang nggak percaya, tapi nggak tahu nanti ke depannya gimana, ya kan. Siapa tahu dia liatin depan muka kita gimana. Dari kisah ini kita juga diingatkan untuk menjauhi segala macam ilmu hitam, Wak, ya, karena selain itu syirik, hal itu juga bisa merugikan diri kita sendiri dan juga orang-orang sekitar. Macam kayak Hadri inilah, udahlah selama hidupnya dia suka berkelahi, nggak nice, ya kan, setelah meninggal pun dia masih bikin warga resah gegara ilmu hitam yang dia punya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk selanjutnya. See you next video, Wak. Bye.